Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, marilah pertama-tama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga sampai pada saat ini kita diberikan kesehatan lahir batin, diberikan rezeki yang berkah. Semoga senantiasa kita bisa beristiqomah senantiasa dalam menjalani kebaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah perumpamaan dalam satu peristiwa. Ada seekor semut sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan dia menemukan tetesan madu. Maka tergeraklah hatinya melihat madu itu untuk mencicipinya. Pertama-tama ia mendatangi dari tepian tetesan madu itu. Setelah dijilatnya, dalam hatinya bergumam, wow, nikmat sekali, manis sekali, lezat sekali. Kemudian dia sekali lagi menjilat lagi dan lagi. Setelah merasa puas, merasakan nikmatnya dan manisnya madu tersebut, maka kembalilah dia. Tapi ternyata ketika dalam perjalanan pulangnya, di tengah perjalanan dia berpikiran lain. Kenapa saya tinggalkan madu tadi? Bukankah madu itu enak, manis dan lezat untuk dirasakan? Maka akhirnya semut itu belum sampai ke rumahnya, dia kembali lagi di mana madu tadi ditemukan. Kemudian dia mencicipinya lagi, lebih banyak dari yang dirasakan dan dicicipi yang pertama. Terus dan terus dimati, enak sekali, enak sekali. Kemudian setelah itu pulang, setelah merasa puas menikmati manisnya tetesan madu di tengah perjalanan tadi, dia kembali pulang. Dalam perjalanan pulangnya kemudian dia punya pikiran yang lain lagi dari yang pertama. Kalau ternyata dari tepiannya saja, menikmati yang sedikit saja dari tetesan madu begitu enaknya, begitu lezatnya, apalagi kalau itu saya nikmati semua. Madu tadi akan saya makan semua, betapa lebih enak lagi yang bisa saya rasakan dari kenikmatan madu tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Si semut ini kembali lagi yang kedua kalinya dengan niatan akan merasakan kenikmatan madu yang lebih banyak lagi dan punya pikiran, sampai-sampai ia punya pikiran untuk masuk langsung di tengah-tengah tetesan tersebut, tidak hanya di tepian. Subhanallah. Itulah ketika mendapatkan satu kenikmatan sedikit, maka yang tercermin adalah ingin mendapatkan yang lebih banyak. Begitu juga dengan semut ini. Setelah sampai di tempatnya, apa yang dilakukan oleh si semut? Dia tidak hanya menjilati madu dari tepian tetesan itu karena merasa menginginkan kenikmatan yang lebih banyak lagi, maka dia punya pikiran, saya harus terjun di tengah-tengah tetesan ini. Pasti saya akan merasakan lebih banyak madu dan lebih enak dirasakan. Jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Sungguh, dan semut ini menceburkan dirinya di tengah-tengah tetesan madu. Tapi apakah yang terjadi lagi? Bukannya si semut ini bisa menikmati lezat dan manisnya madu, tetapi dia terjebur di tengah pekatnya madu yang sangat manis ini, sehingga menyebabkan si semut ini tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa dengan manisnya madu. Bahkan karena madu yang lengket itu, akhirnya semut menemukan ajalnya di tengah tetesan madu yang sangat besar dibanding ukuran tubuh semutnya tadi. Jamaah rahimakumullah,
ibroh apa yang bisa kita dapat dari peristiwa antara semut yang sedang menikmati madu ini? Begitulah hakikatnya kenikmatan dunia yang kita rasakan dan kita hadapi saat ini. Kita itu ibarat seekor semut dan manisnya dunia itu ibarat tetesan madu. Tidak madu seutuhnya, hanya tetesan. Tetapi kalau kita tidak bijaksana, tidak hati-hati, ini yang akan menjerumuskan kita, yang akan mengakibatkan kita tidak mendapatkan kebahagiaan sedikit pun, bahkan kita akan terperosok ke dalam kenistaan yang dalam. Ada makalah pepatah Arab mengatakan, mad dunya illa kutratu asalin kabiratin faman iktafa barotasyaful qalil min asliha najan wa man gharraqa fi bahri asaliha halaka. Hakikat apa-apa yang ada di dunia ini adalah bagaikan hanya setetes besar dari madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun bagi siapa yang menceburkan dirinya ke dalamnya, maka ia akan binasa. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi jamaah rahimakumullah, ini peristiwa yang dialami semut untuk mendapatkan kenikmatan madu ini hendaklah menjadi ibroh, menjadi pelajaran, menjadi hikmah bagi kita, bahwasanya warna-warni dan rasa di dunia ini yang kita melihatnya luar biasa. Kita merasakan, membayangkan betapa nikmatnya, betapa indahnya, gemerlapnya dunia yang ada di hadapan kita, bahwa kita sesungguhnya itu bisa kita dinikmati, bisa kita merasakan lezatnya apabila kita tidak serakah untuk mendapatkannya. Seperti halnya semut tadi, kalau kita hanya menikmati sedikit dari kenikmatan dunia itu, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Tetapi kalau manusia itu serakah ketika sudah mendapatkan sedikit ingin banyak, dan padahal itu yang terjadi dengan kenikmatan dunia. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyikapi dengan bijaksana dan bersabar atas gemerlapnya dunia yang kita hadapi. Seperti halnya saat ini, jamaah rahimakumullah, kita sedang diingatkan oleh Allah tentang betapa lemahnya manusia, betapa tidak berartinya dunia yang ada di sekitar kita dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibanding kenikmatan yang Allah janjikan nanti di kehidupan akhirat. Saat ini kita sedang berada pada masa-masa yang serba terbatas. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan keterbatasan yang diterapkan dalam masa pandemi ini untuk memaksimalkan ibadah kita. Dengan tetap stay at home, dengan tetap di rumah, mari kita sikapi ini sebagai rahmat dan nikmat Allah bagi kita sekeluarga, bahwa kita akan punya banyak waktu untuk berbagi bersama keluarga. Kita punya banyak waktu untuk senantiasa bisa bermunajat, memperbanyak ibadah, lebih khusyuk lagi dengan waktu yang lebih luang, apalagi di musim bulan Ramadan seperti ini. Oleh karena itu, sama rahimakumullah, marilah bersama-sama kita memanfaatkan waktu ini untuk senantiasa bisa berpikir bahwa dunia dan segala hal yang ada, yang kita membayangkan kenikmatan ada di dalamnya, itu tidak semuanya itu baik untuk kita, baik untuk urusan dunia kita maupun untuk urusan akhirat kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Bijaksana, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sudah mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita terlena dengan kebutuhan dunia, dengan kehidupan dunia, sehingga kita melupakan Allah dan akhiratnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai kamu terlena dengan duniamu sehingga kamu melupakan Allah dan mengingatnya. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita introspeksi diri dengan peristiwa
masa pandemi ini mungkin ini adalah cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa kita harus kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, yang mana Allah menciptakan kita hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah rahimakumullah, demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang selebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.